Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iliran, bertemu lagi di podcast part 3 bersama saya, wawancara pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ransyah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memandu podcast pada pagi hari ini, yang mana kita bersama dengan pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Faisal selaku Kepala Desa dari Desa Sungai Iliran. Mungkin kita bisa menyapa dulu ya, bagaimana kabar Pak Faisal? Gimana Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, kalau kita bisa berkaca dari potret Sungai Iliran ini, pasti memiliki sistem pemerintahan, bagaimana potensi dari desa ini yang sangat luas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait beberapa aspek dari pemerintahan dan juga potensi desa. Bahkan juga kita akan membahas terkait penduduk dan segala macam. Oke Bapak, kalau mungkin kita boleh berbicara lebih lanjut, mungkin Bapak boleh ceritakan dulu bagaimana sih Pak pengalaman Bapak selama memimpin desa ini? Alhamdulillah saya memimpin desa ini, saya sangat bangga dan sangat bahagia sekali. Justru kebanggaan dan kebahagiaan saya timbulnya dari masyarakat saya. Kenapa? Dari masyarakat saya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, alhamdulillah masyarakat kita menyupport. Kalau untuk pengalaman sendiri Pak, mungkin Bapak boleh ceritakan kepada kita semua terhadap juga masyarakat, bagaimana sih Pak pengalaman Bapak mulai dari terpilih atau mungkin Bapak mencalonkan diri sampai sekarang Pak? Oke. Sebelum saya terpilih menjadi kepala desa, saya mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di awal bulan 7, ya. Di hari pemilihan di tanggal 21 Agustus. Alhamdulillah, sebelum terpilihnya saya, tentu saya sebagai calon kepala desa, saya harus mencari massa dan mencari suara. Pada intinya saya berusukan ke RT, ke RW, dan sampai ke dusun. Selanjutnya di situ kita berkampanye dan kita berbahasa. Jika seandainya saya terpilih menjadi kepala desa, saya tidak ada berjanji, saya cuma menyampaikan saja. Seandainya saya terpilih menjadi kepala desa, mari bersama-sama kita membangun desa kita ini lebih maju lagi dan lebih mantap lagi daripada sebelumnya. Itu visi dan misi saya. Kalau setelah terpilih Pak, bagaimana koordinasi Bapak dengan para kadus mungkin RT RW dan perangkat desa lainnya Pak? Alhamdulillah, setelah saya terpilih menjadi kepala desa dan sampailah saya dilantik sebagai kepala desa pada tanggal 18 Desember dan masuklah saya ke kantor pada tanggal 21 Desember. Alhamdulillah, contoh mulai dari RT, RW, dusun sampai perangkat desa dan sampai sekretaris desa. Alhamdulillah, tidak satupun tidak ada kejanggalan. Dalam artian kata alhamdulillah, senang, aman, damai. Yang jelas, setelah saya memasuki desa Sungai Iliran ini dan menjabat sebagai kepala desa, seluruh perangkat desa, termasuk sekretaris desa, termasuk BPD, alhamdulillah, apa yang kita laksanakan, apa yang kita rancangkan, pada intinya semuanya menyupport. Berarti support penuh ya Pak dari perangkat desa, masyarakat juga ya Pak? Alhamdulillah. Kalau mungkin kalau berkaca dari pengalaman Bapak selama berapa bulan Pak dalam menjabat Pak? 8 bulan. 8 bulan. Apa mungkin Pak rintangan atau mungkin halangan selama Bapak memimpin? Alhamdulillah, selama saya menjabat, itulah yang saya ulangi kembali lagi, saya menjabat kurang lebih 8 bulan. Selama 8 bulan, alhamdulillah tidak ada suatu halangan dan tidak ada suatu rintangan. Alhamdulillah selama ini kurang lebih 8 bulan menjabat sebagai kepala desa. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Jadi semuanya support penuh ya Pak ya? Dari Alhamdulillah. seluruh perangkat desa, kadus, RT RW dan juga mungkin dari masyarakat Pak ya? Ya. Nah Pak, kalau mungkin support penuh nih Pak, pasti harusnya ada timbal balik ke masyarakat gitu Pak. Kalau kita bisa berkaca dari timbal baliknya itu potensi desa mungkin Pak. Kalau Bapak sendiri melihat kira-kira apa sih Pak potensi desa yang menjanjikan, yang dapat dikembangkan dari desa ini Pak? Oke, terima kasih pertanyaan Pak Rehan. Selama ini yang jelas nampak di mata kita yang bisa kita potensikan, yang bisa kita perkembangkan. Satu contoh seperti kelapa, umbia, pinang. Kenapa? Kalau kita desa Sungai Iliran ini nelayannya hanya sekitar 20 atau 20% saja.
Oh, gitu. Nah, khususnya kita di Desa Sungai Leran ini warga kita petani. Petani. Ya, Berarti nelayan dan petani Pak ya. betul. Nah, kalau potensi dari petani sendiri apa sih Pak kira-kira Pak di sini? Di Desa Sungai Lirat misalnya apa aja sih kayak tadi rumbia Pak ya. Ya. Rumbia, terus ada pinang Pak ya, Ya. dan kelapa. Ya. Kalau kelapa sendiri pengolahnya bagaimana di sini Pak? Kalau masalah pengelola kelapa, umbia, dan pinang, kita hanya menjadikan bahan mentah. Bahan mentah saja. Bahan mentah kenapa? Setelah kita colak atau kita kopek, kita langsung ekspor ke Teluk Pinang atau ke Tawasan, kita jual di sana. Karena desa kita tidak mempunyai usaha seperti kilang kelapa, lumpia, dan pinang. Kalau untuk pinang sendiri bagaimana Pak? Apa sama seperti kelapa cuman bahan mentah saja dari sini atau bagaimana Pak? Betul, sangat betul sekali. Sama, bahan mentah saja, suara itu kita kirim. Satu, yang namanya kita mengirim, dan satu, yang namanya pembeli pinang itu ramai. Jadi dalam artian kata, ada yang langsung ke Medan, ada yang langsung ke Pekanbaru, dan ada juga langsung ke Tembilahan atau Rengas. Berarti kalau kita boleh tahu nih kan Pak, tadi potensi desanya ada dari nelayan dan petani Pak ya. Kalau misalnya harga seperti pinang, kelapa dan lumbia itu turun, berarti sangat berdampak besar Pak ya bagi masyarakat sini Pak. Sangat berdampak sekali, sangat berdampak sekali. Kenapa? Ketergantungan masyarakat yang sebenarnya warga desa Sungai Liran ini ketergantungan kepada hasil kelapa, pinang, dan rumbia. Jika seandainya kelapa normal, pinang normal, dan pinang itu normal, alhamdulillah sejahtera masyarakat kita di desa Sungai Liran ini. Kalau untuk dari potensi nelayan tadi bagaimana Pak? Apakah ada ikan khusus yang menjanjikan di sini untuk dijual atau bagaimana Pak? Kalau untuk nelayan tidak ada yang khusus. Kenapa? Karena yang namanya hidup di laut, maaf sebelumnya, kadang-kadang dapat rezekinya dan kadang-kadang tidak. Sering kebanyakan saya pertanyakan kepada warga saya itu kebanyakan tidak. Tidak dapat Pak. Ya, tapi itulah pekerjaan warga kita ataupun masyarakat kita. Berarti kalau untuk tadi nelayan tadi Pak ya, berarti penangkapan ikan itu di sekitar sungai di desa ini aja atau kemana Pak? Bisa keluar. Yang jelas kebanyakan masyarakat kita ini keluar, apalagi di zaman 2024 ini kita melihat sendiri dan mendengar sendiri bahwa kita melihat karena di laut kita ini banyak musuh. Yang jelas buaya itu binatang yang sangat ganas dan sangat mengerikan sekali. Contoh seperti warga kita yang merakit rumbia. Kenapa? Rumbia itu setelah kita tebang, lalu kita keluarkan, lalu kita gandeng. Dari parit kecil itu sampai ke laut besar, itu kita menggandengnya pakai perahu kecil. Nah, di dalam perahu kecil itu sangat berbahaya dan sangat mengerikan sekali. Kenapa? Saya menghimbau kepada masyarakat saya, tolong berhati-hati bermain di laut. Kenapa? Kita tidak bisa melihat yang namanya buaya, tapi buaya bisa melihat kita. Tolong itu diperhatikan dan diwaspadai. Kenapa? Di setiap parit dan setiap RT dusun tetap saya bikin spanduk. Tolong berhati-hatilah warga kita. Kita cuma mengingatkan kepada warga kita untuk berhati-hati. Tetapi sebagian masa kita menjawab begini, Pak Wali, selain pada itu apalah pekerjaan kami lagi Pak Wali. Nah, itulah yang bisa kami kerjakan Pak Wali. Tetapi apa yang dihimbaukan Pak Wali kepada kami banyak-banyak terima kasih lah. Dalam artian kata, Pak Wali memperhatikan kami sebagai warganya. Dan saya pun menjawab itu kewajiban saya sebagai kepala desa, memperhatikan warga saya. Kalau tadi Bapak bahas tentang buaya Pak ya, berarti buaya apa menjadi suatu momok yang mengerikan di sini gitu? Atau mungkin apa sih upaya dari pemerintah kabupaten mungkin Pak untuk mengatasi hal ini Pak? Apa sudah ada bergerak atau bagaimana? Yang jelas buaya itu sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Sementara buaya itu termasuk hewan yang dilindungi. Hewan dilindungi. Jadi pada intinya kembalilah kita kesadaran masyarakat sajalah. Kenapa?
Kalau seandainya kita bunuh apa segala macam, apalagi di zaman 2024 ini, sebentar saja berita itu sudah bisa melayang. Kenapa? Contoh, seandainya kita bunuh itu buaya, satu dua orang saja yang melihat kejadian itu lalu dipotret atau di kamera, sudah melayang sampai kemana-mana. Jadi itu yang kita perlu waspadai, dan kita pun berharap pada masyarakat kita, jangan diganggu. Tetapi kita harus waspada. Itulah saya kasih tahu lagi, saya ulangi kembali, kenapa? Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Ya. Sewaktu-waktu dia bisa datang, dan sewaktu-waktu dia bisa hilang. Nah, begitu Sobat Iliran, sebenarnya potensi dari desa ini besar Pak ya. Mungkin kalau kita dengar dari sektor nelayan atau laut, mungkin ada beberapa tantangan seperti di buaya. Dan mungkin kalau potensi dari pertaniannya, sebenarnya potensinya sudah potensi pasti ya Pak ya. Seperti tadi kelapa, sagu, pindang ya Pak. Ya, betul. Nah, tapi mungkin dipengaruhi oleh mungkin faktor ekonomi, misalnya harganya naik atau turun gitu Pak ya. Nah Pak, kalau mungkin terkait potensi desa ini Pak, tadi kalau kita bicara tantangan Bapak selama memimpin sini, kalau kami boleh tahu tantangan Bapak selama menyelesaikan atau terselesainya pengembangan desa ini Pak, bagaimana Pak? Biar lebih optimal pengembangan desa ini, apa sih tantangan yang pernah Bapak rasakan mungkin? Saya ulang kembali, alhamdulillah selama saya memimpin kurang lebih 8 bulan, menjalani 8 bulan, tidak ada pernah begitu tantangan yang begitu berat yang saya hadapi. Nah, tetapi perlu juga saya sampaikan, saya sebagai kepala desa, apapun kejadian di desa Sungai Liran ini, saya bekerja sama. Contoh seperti BPD, perangkat desa, seandainya kami mengambil keputusan bersama dan musyawarah bersama. Apapun keadaannya tetap kita musyawarah. Hasil kesepakatan itulah yang kita tanda tangani. Jangan sampai ada saling tuding menuding, dan jangan sampai ada berbahasa di sana di sini. Kenapa? Kita sebagai kepala desa, satu saja, sedikit saja tergelincir, bakalan panjang bahasanya. Kenapa? Jadi justru itu saya sebagai kepala desa, saya tidak mau mengambil keputusan sendiri. Apapun permasalahan di desa ini tetap kita rembukan dengan BPD, karena BPD menjadi mitra seorang kepala desa. Mitra ya Pak? Ya. Nah, kalau tadi Bapak membahas terkait dengan perembukan pengambilan keputusan bersama, kalau seperti itu sebenarnya gaya kepemimpinan seperti apa sih yang ideal dari Bapak gitu, untuk memimpin sebuah instansi atau wilayah agar perangkat di dalamnya dapat bekerja secara optimal? Sederhana saja. Apa itu Pak? Sederhana saja. Pada intinya, dalam artian sederhana, kenapa? Selama saya memimpin kurang lebih 8 bulan, gaya saya tidak berubah sampai saat ini. Dalam artian kata, saya bisa menyapa duluan, dan staf saya bisa menyapa duluan. Saya pun tidak perlu saya berbahasa ataupun saya harus staf atau sekretaris desa saya menegur saya duluan. Tidak. Jadi saya jujur, saya ulangi kembali lagi, saya seorang kepala desa, kalau mau saya duluan, saya menegur. Tidak ada saya mempunyai ego tinggi, saya bahasanya agak-agak sombong gitu maksudnya. Nah, tidak ada. Jadi saya jujur, saya kepala desa, itulah. Kalau saya pribadi saya memimpin dan gaya saya menjiwa pribadi saya sederhana saja. Sederhana Pak? Ya, sederhana saja. Sederhana saja. Ya. Nah, kalau mungkin tadi Bapak bicara terkait gaya Bapak yang sederhana setelah memimpin, tapi pasti kita bisa menghubungkan dengan masyarakat di sini Pak ya. Bapak biasanya kata Bapak tadi menyapa langsung gitu. Kalau begitu, bagaimana sih Bapak melihat toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama, ras, suku, dan budaya? Mungkin boleh secara umum, atau mungkin bagaimana sih di desa ini Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat cantik dan sangat bagus sekali. Alhamdulillah, selama kita tinggal di desa Sungai Liran sampai kita menjabat kepala desa Sungai Liran, di sini kita mempunyai suku Banjar, suku Jawa, suku Mantang, dan suku Tionghoa. Alhamdulillah, walaupun berbeda agama
dan berbeda suku. Tetapi masyarakat kita di Desa Sungai Lirat umumnya, masyarakat Sungai Lirat saling bahu-membahu dan saling bekerja sama dan saling bantu-membantu. Dalam artian kata membantu, saling bantu-membantu. Seandainya ada warga kita ini sakit, alhamdulillah yang lain turun. Ada warga ini sakit, alhamdulillah saling bantu-membantu. Itu tadi kebersamaan tadi. Kenapa? Sesuai dengan visi misi saya. Kalau saya terpilih menjadi kepala desa, kebersamaan. Suatu hal kebersamaan itu seberat apapun permasalahan, seberat apapun itu yang kita pikul tetap ingat. Kenapa? Karena kebersamaan. Kesamaan. Kebersamaan, ya. Kalau tadi Bapak berbicara terkait suku, berarti ada 4 suku di sini Pak ya? Ya. Jadi suku apa ya Pak? Banjar, Banjar, Jawa, Jawa, Mantang, Mantang, Tionghoa. Tionghoa. Ya. Kalau agama sendiri bagaimana Pak? Kalau agama kita Islam, khususnya kita di Desa Sungai Lirat, hampir 95% 95% ya, Islam Pak. Islam. Berarti kalau 5% lagi itu apa Pak? Itu Cina, Tionghoa dengan Mantang. Oh gitu. Ya. Kalau terkait Mantang nih Pak, mungkin banyak yang belum tahu ya Pak ya. Mungkin boleh jelaskan terkait Mantang tadi bagaimana Pak? Nah, satu, sebenarnya suku Mantang ini, saya pun sebagai kepala desa tidak tahu apa itu Mantang. Cuma berbahasa ini namanya suku Mantang. Suku Mantang. Ya, kita pun tidak tahu, maksudnya agamanya agama apa, kita tidak tahu kenapa. Orang ini kan orang perantau. Orang perantau, setelah itu bekerja, karena kita desa kita ini ada mempunyai 2 bangsal sagu. Bangsal sagu. Ya, Apa itu Pak? bangsal sagu itu sejenis gilingan sagu, menggiling batang umbia. Nah, jadi apa yang kita lihat di suku apa yang kita lihat di suku itu satu, di depan sini ada satu. Kenapa? Ya kita katakan sagu tadi sebelum menjadi sagu itu kan dari umbia dulu, kita tebang umbia itu baru kita kilang. Setelah kita kilang ada nanti aturan mainnya, ada prosesnya menjadilah sagu. Setelah menjadi sagu lalu kita ekspor ke Selat Panjang. Selat Panjang. Ya, sebenarnya sagu ini termasuk makanan pokok juga. Ya, termasuk makanan pokok juga. Kenapa? Khususnya kalau di pusat desa ini umumnya sukunya Melayu. Melayu. Ya, kenapa? Khususnya suku Melayu. Bukan suku Melayu saja yang makan sagu, bukan. Bukan suku Melayu saja yang makan sagu itu. Kita Banjar, Bugis, Jawa, Cina, semua yang makan sagu. Cuman pada intinya di sini di pusat desa ini pengelolanya ini dan penduduk pusat desa ini umumnya Melayu. Melayu. Ya, Berarti suku-suku lain itu sudah berbaur ya Pak? alhamdulillah. Ya. Berbaur dengan masyarakat sini gitu. Walaupun dia pendatang sebenarnya Pak ya, pendatang. Nah kalau begitu Pak, terkait tadi pendatang dan juga mungkin budaya, dan juga tadi kita hubungkan dengan potensi desa. Sebenarnya itu tuh berkaitan dengan apa sih Pak? Misalnya nih kita bahas lagi terkait budaya tadi. Apa pernah nggak itu tuh misalnya seperti potensi desa membuat desa pecah Pak? Alhamdulillah selama ini belum pernah terdengar. Belum pernah terdengar. Belum sama sekali terdengar. Maksudnya pertanyaan ini tadi sama dengan sengketa lahan misalnya, Ya. tidak pernah terjadi. Mungkin kalau ada keraguan-keraguan sedikit ada, misalnya pengukuran tanah. Alhamdulillah setelah kita selesaikan semuanya selesai, tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Tidak, alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi kalau untuk sengketa besar-besar tidak ada. Tapi kalau namanya masalah kecil-kecil pasti ada, pasti hukumnya ada. Ya, bohong kalau tidak ada pasti. Cuman masih bisa kita selesaikan di desa. Alhamdulillah. Kalau begitu Pak, berarti tingkat perpecahan yang ada di sini tuh bisa dikatakan mungkin 0 Pak atau bagaimana Pak? Kalau boleh saya menjawab, lebih daripada di bawah 0. Gitu. Ya. Berarti karena mungkin budaya di sini Pak ya, yang menyebabkan masyarakat lebih seperti kekeluargaan Pak ya. Kekeluargaan. Pas. Mungkin untuk terakhir Pak, apa sih Pak pesan Bapak untuk masyarakat yang ada di Desa Sungai Lirat ini Pak? Saya berpesan kepada masyarakat, saya ulangi kembali lagi, pesan saya, mari kita jaga kedamaian dan kenyamanan desa kita. Satu yang perlu kita waspadai, apalagi ini di musim panas. Karena saya menghimbau kepada masyarakat saya,
tolong berhati-hatilah. Jika seandainya membakar, tolong diperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena di musim panas ini, apalagi ini di zamannya musim panas, di tanah-tanah kita di sini kebanyakan tanah gambut. Karena gabut Pak. Kenapa? Gambut itu tidak nampak bahwa apinya hidup, tiba-tiba panjang yang dimakan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat saya menghimbau kepada masyarakat saya sebagai kepala desa, saya menghimbau kepada masyarakat saya, jangan membakar sembarangan. Kenapa? Itu kan sudah berbahaya. Contoh, kalau kita membakar kebun itu, kalau untuk pribadi, seandainya terbakar pun kebun pribadi. Tapi kalau sempat ke tempat orang, kita harus bertanggung jawab. Itu pesan kepada masyarakat saya. Berarti untuk masalah terkait kebakaran sejauh ini di desa Singiliran aman Pak? Alhamdulillah, jangan sampai terjadi. Sampai saat ini alhamdulillah masih aman-aman saja, Aman saja. aman dan terkendali alhamdulillah. Baik Pak. Mungkin itu perbincangan kita tadi dengan Bapak Wali Desa dari Desa Singiliran. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalau masyarakat ingin lebih menyapa, datang ke desa atau mungkin datang ke perangkat desa, bisa datang langsung ke kantor Desa Singiliran. Dan itu mungkin akhir dari perbincangan kita dengan Bapak Wali Desa dari Desa Singiliran. Sampai bertemu lagi di podcast part 4 bersama saya, Rehan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.